Ya, tidak bisa dipungkiri Mbak Wiwi mau baik itu di sekolah kayak sekolah saya sekolah pinggiran ataupun di sekolah kota itu pasti ada. Benar. Ya, itu pasti ada yang namanya pembulian. Kalau di sekolah saya mungkin yang sering terjadi itu kayak sebut-sebutan nama orang tua, itu sering sekali ya. Biasa. Juga kemarin itu yang saya temukan juga mereka terus kayak body shaming, body shaming itu udah wajar. Biasa. Yang sekarang yang terbaru Mbak Wiwi itu yang kayak cie-cie pacaran, gitu bahkan sampai nulis di tembok, nulis di itu memang sebenarnya ya kan biasanya anak orang dia kan nangis juga, tapi biasa katanya kan teman-teman. Tapi kalau menurut saya kalau kita biarkan terus-menerus itu bakalan berbahaya. Bakalan berujung ya, serius gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat komunitas guru penggerak di mana saja berada, hari ini kita akan bertemu dengan seorang kepala sekolah muda, cerdas, bersemangat, dan beliau adalah angkatan 1 guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Lombok Timur. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah yang sudah dibentuk di sekolah beliau. Kepala sekolah di SDN 2 Puncak Jeringgo dan SMPN Satap 3 Suele. Nah, bagaimana cerita tentang berbagai hal tersebut kita akan kulik dengan tuntas bersama beliau, Bapak Agus Setiawan. Selalu setia ya. Setia kawan kita mau. Selalu setia kawan. Dari dulu ya. Keren. Kami by the way satu angkatan ini masalahnya. Satu kelompok juga ya. Tim 4. Betul. Tapi beda pendamping kalau nggak salah. Iya. Beliau sama PP-nya Pak Ben dan saya Bu Jule. Ya. Semoga beliau nonton nanti. Iya, keren nih. Kapan-kapan kita reunian. Benar. Oke. Nah, sekarang nih, ayo geng, ceritakan bagaimana sih pembentukan tim TPPK di sekolahnya Pak Agus. Oke. Dari prosesnya dulu, apa yang dilakukan dan seterusnya. Baik. Sebelumnya saya berterima kasih dulu nih kepada Mbak Wiwi, Pak Dedi ya sudah mengundang saya ke sini. Ini ibaratnya kayak suatu kebanggaan Mbak Wiwi ya. Ya, saya masih terhormat juga diundang ke sini karena memang ya setahu saya yang duduk di podcastnya Mbak Wiwi ini orang-orang hebat ya. Anda juga hebat dong. Ya. Amin semoga. Dan selamat juga Mbak Wiwi kemarin sudah terpilih sebagai ketua komunitas Kabupaten Lombok Timur ya. Semoga kedepannya komunitas kita bisa lebih baik lagi ya. Tetap menginspirasi buat semuanya dan tetap seperti ini berbagi praktik baik kepada satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Amin. Terkait proses pembentukan tim TPPK atau pencegahan dan penanganan kekerasan, sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk pembentukannya itu sangat mudah dan sederhana Mbak Wiwi. Bahkan sudah dijelaskan secara gamblang di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 di pasal 37 kalau nggak salah. Ya, mulai dari sana kan kalau nggak salah dari keanggotaannya, terus siapa saja yang terlibat, betul, apa saja persyaratannya sudah ada di sana. Sudah ada lengkap di Permendikbud 46 tahun 2023. Nanti bisa dicek-cek saja di teman-teman yang masih belum bentuk bisa cek-cek ya. Di pasal 37. Tapi saya memang belum baca semuanya karena lumayan banyak. Ada 70-an pasal kalau nggak salah. Yang jelas yang pertama untuk keanggotaannya itu harus berjumlah gasal. Harus berjumlah gasal minimal 3. Itu yang pertama. Terus minimal 3 boleh 15 boleh. Yang jelas harus gasal. Terus untuk persyaratannya kalau di Permendikbudristek tersebut ada 3. Yang jelas yang pertama itu saya lupa ingat, nanti semoga tidak salah. Yang pertama itu tidak pernah terbukti melakukan tindakan kekerasan.
Terus yang kedua, tidak pernah dikenai hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Terus yang ketiga, tidak pernah atau tidak sedang kena sanksi disiplin dari atasan. Kalau dalam ini kan kita di BKPSDM. Benar. Seperti itu, jadi sangat mudah. Untuk proses pembentukannya kemarin tentunya kita melibatkan semua elemen yang ada di satuan pendidikan, mulai dari pendidik, terus tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua wali. Kemudian kita juga kemarin melibatkan pemerintah desa. Iya. Jadi, pemerintah desa itu siapa saja? Kemarin cuma satu sih kita libatkan. Kebetulan di sekolah saya ada istri dari kepala dusun yang ada di tempat saya mengajar. Jadi itu yang kita libatkan. Apakah Bapak Babinsa dan Polmas juga ikut terlibat di dalam ini? Kalau di tim TPPK sendiri kemarin memang belum kita libatkan untuk pembintikan, tapi kemarin kita libatkan waktu sosialisasi. Waktu pembentukan itu sendiri kemarin memang karena bisa dibilang ini kan kita bukan di tapi kita diinstruksikan dari dinas, terus perpanjang tangannya kan kanit setempat, dan diharuskan segera untuk membentuk tim TPPK. Dan itu kita lakukan segera. Ada kata segera. Kenapa? Urgent banget nih. Kenapa segera? Gitu. Iya, karena memang kalau harus segera namanya ini adalah harus sesuatu yang benar-benar harus kita selesaikan secepatnya. Urgensinya kalau menurut saya seperti yang Mbak Wiwi ketahui dan teman-teman mungkin tahu, di Indonesia khususnya itu sering sekali sekarang terjadi yang namanya tindakan kekerasan. Itu dia. Kekerasan terhadap siswa. Baik itu antara siswa atau mungkin ada juga kasusnya mungkin kemarin gurunya ke siswa. Atau siswa ke guru. Betul itu. Benar kan ada siswa ke itu guru, memang benar-benar sesuatu yang harus segera diatasi. Betul. Dan itu tidak hanya kekerasan fisik, mungkin Mbak Wi, ada juga kekerasan verbal yang sering terjadi bahkan di sekolah-sekolah itu mungkin adalah kayak perundungan atau pembulian. Dalam bentuk fisik, verbal maupun dalam ini media sosial. Cyberbullying gitu. Betul, cyberbullying. Itu marak banget sekarang. Luar biasa sekarang ini. Dan memang saya yakin di semua satuan pendidikan itu pasti ada. Itu menjadi masalah yang sangat penting, sangat harus ditangani segera Makanya kalau saya lihat memang dasar pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 46 itu itu. Karena memang banyak sekali maraknya kasus-kasus pembulian, kekerasan. Ini Pak Agus ini ngotot banget ini, kayaknya ada story nih tentang bullying Coba di-spill dulu nih. Gimana di-spill dulu? Ada cerita waktu sekolah mungkin? Mungkin Mbak Wi ingat dulu waktu kita masih pendidikan guru penggerak. Saya lupa di modul keberapa itu, yang jelas setiap kita beralih modul kan kita mulai dari diri dulu. Di sana ada pertanyaan kan, ada pertanyaan. Kalau nggak salah di modul keberapa itu ada pertanyaan terkait. Waktu sosial emosional, pembelajaran sosial emosional. Yang jelas di sana apakah ceritakan pengalaman Anda ketika di sekolah dulu, apakah pernah merupakan korban bully atau pernah mengalami pembulian atau tindakan kekerasan. Nah, di sana mungkin Mbak Wi mendengar cerita-cerita dari kami termasuk saya, termasuk teman kita. Dan memang hampir sama. Kalau sekarang bedanya kan lebih luas lagi cakupannya. Kalau dulu kan sekedar mungkin mengejek-ngejek dengan ejekan yang tidak sepantasnya Kalau biasanya dulu lebih ke body shaming dia. Kalau misalnya dulu saya jujur, kalau saya masih SD, SMP itu agak berisi lah badannya. Tapi sekarang pun agak berisi Tapi sekarang orang sudah nggak berani bully Anda Enggak, memang karena mungkin tampilan kita beda dengan teman-teman yang lain, akhirnya jadi olok-olokan. Memang 1 kali 2 kali itu tidak apa-apa, tapi kalau terus-menerus tiap hari itu kayak di framing gitu Betul, dan itu memang jujur saya pribadi kayak kalau bahas sekarang tuh kena mental. Kena mental. Makanya mungkin banyak teman-teman yang itu yang membuat kayaknya kedepannya itu sangat mempengaruhi dia, termasuk kita juga akhirnya
mulai menjaga jarak dengan lingkungan, terus kita benar-benar kayak nggak berani, bisa teman-teman kita nanti larinya kemudian ke depresi. Mungkin stres dulu, terus stres ringan, stres berat, depresi. Akhirnya butuh penanganan yang serius nih. Betul. Oleh psikolog. Makanya kan setiap orang berbeda-beda caranya keluar, Mbak Wi. Kalau saya termasuk orang mungkin yang keluarnya itu dengan cara saya menghindari. Jadi kalau misalnya kita tahu nih orang-orang ini suka ngebully kita gitu. Akhirnya menghindari. Saya cari teman yang lain. Biasanya cari itu yang sama-sama kutu buku dengan saya, yang alim lah. Jadi kayak saya pindah circle lah. Pindah circle. Jadi tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Betul, tidak semua orang. Bahkan mungkin Mbak Wibi sempat mendengar juga cerita teman kita itu sampai nggak berani. Dia itu mengalami pembulian oleh gurunya. Teman kita itu. Betul. Nah, gurunya sendiri yang membuli. Jadi mungkin maksud gurunya juga sekedar nolongin, sekedar bercandaan sebenarnya ya, tapi enggak kemudian itu menjadi hal yang serius terhadap teman kita itu ya. Memang kadang-kadang teman-teman juga ya, kalau kita ngeliat dari data Mbak Wi, memang saya sempat searching juga tadi malam persiapan. 2/3 dari siswa yang ada di Indonesia itu pernah minimal 1 kali mengalami yang namanya pembulian atau kekerasan. Baik dan fisik maupun verbal. Dan lebih parahnya lagi, pelaku pembulinya itu adalah teman sendiri, Mbak Wi. Dan yang dekat berada di sekeliling kita. Kalau kita kan di sekolah biasa teman sekelas atau mungkin teman-teman kita nongkrong lah. Dan itu mungkin kita anggap sebagai bercandaan saja. Tapi kan kadang-kadang orang bisa menerima bercandaan tersebut. Kadang-kadang juga kan beda-beda setiap kita. Kadang-kadang itu dianggap serius dan itu mungkin mereka simpan, mereka pendam, dan itu yang akan berbahaya ke depannya. Secara kejiwaan ke depannya baru terasa ketika dia mentalnya akan down, terus bahkan itu akan mempengaruhi kayak mereka jadi ansos lah. Jadi termasuk saya juga akhirnya ke depannya saya menjadi agak introvert. Jadi nggak terlalu berani bersosial lah. Milih-milih orang-orang yang kayak gimana. Jadi sebenarnya tim ini sangat penting. Betul di sekolah sekali. itu. Jadi anggota-anggota tim harus benar-benar bisa ada buat anak-anak kita di sekolah. Lebih tepatnya responsif lah, Mbak Wi. Responsif karena memang seperti yang Mbak Wi ceritakan tadi, memang kadang banyak mungkin siswa yang sudah mengalami kasus kayak ejek-ejekan biasanya gitu di sekolah. Dilaporkan, Pak Guru misalnya, nih si Anto ngejek saya kayak gitu. Bercanda, teman cuma bercanda. Jadi mereka memang direspon, tapi responnya cuma biasa-biasa aja gitu ya. Nggak serius. Jadi kayak nggak ada gunanya kita ngelapor juga ke guru. Akhirnya kayaknya kesannya gitu. Karena memang kan kita biasanya yang ngejek biasa kayak gitu. Apalagi kalau di sekolah saya tuh kalau misalnya panggilan nama-nama orang tua udah biasa. Kemarin ada saudara saya cerita, dia kan guru SD. Nah, dia itu punya murid. Ibunya dari muridnya ini lapor kepada dia gitu. Anaknya itu bawa pisau ke sekolah. Karena dia terus mau balas dendam. Kan akhirnya pisau itu dipindah ketika dicek tasnya sama ibunya, dipindah pisau itu. Terus diberitahu guru adik saya ini diberitahu sama ibunya itu. Terus ditanya ketika di sekolah, akhirnya dikulik lah sama kenapa kamu mau bawa pisau ke sekolah, Nak? Tanya seperti itu. Saya bosen dibully terus sama teman saya ini. Makanya dia dendam kayaknya. Jadi itu puncak amarah. Astagfirullah, jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi dan tidak tertangani dengan benar. Itu kayaknya. Inilah peran dan tugas dari tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, Mbak Wi, mau baik itu di sekolah kayak sekolah saya sekolah pinggiran ataupun di sekolah kota itu pasti ada. Benar. Itu pasti ada yang namanya pembulian. Kalau di sekolah saya mungkin yang sering terjadi itu kayak sebut-sebutan nama orang tua. Itu sering sekali biasa. Juga kemarin itu yang saya temukan juga mereka terus kayak body shaming. Body shaming itu udah wajar. Udah biasa. Yang sekarang yang terbaru Mbak Wiwi itu yang kayak cie-cie pacaran gitu, bahkan sampai nulis di tembok, nulis di
itu memang sebenarnya ya kan biasanya anak orang dia kan nangis juga, tapi biasa katanya kan teman-teman. Tapi kalau menurut saya kalau kita biarkan terus-menerus itu bakalan berbahaya. Bakalan berujung serius gitu ya. Betul. Karena memang ya yang namanya anak-anak lah, mereka kan belum bisa ngebedain mana yang bercanda. Bertolak dari itu kan nggak mungkin nih tim TPPK ini hanya menunggu gitu kan. Ada kejadian gitu kan. Nah, kira-kira apa saja program yang bisa dilakukan untuk artinya pencegahan dan penanganan itu? Apa saja yang bisa dilakukan sama tim? Baik, saya yakin untuk tim TPPK sendiri sebenarnya rata-rata mungkin kita di Kabupaten Lombok Timur sudah membentuk, bahkan sudah melaporkan juga ke Dapodik kan. Itu ada portal khusus untuk tim TPPK ini. Kemudian memang yang menjadi karena ini harus dibuatkan SK kepala sekolah ya. Iya betul, SK kepala sekolah. Dan memang kemarin ini sedikit kendala, mungkin bagi teman-teman yang ada kendala juga dengan yang saya rasakan, itu ketika kita mengupload di Dapodik. Ketika misalnya kemarin saya jujur pertama buat tim TPPK itu saya termasuk tim intinya di sana. Ya, sedangkan kalau di Dapodik itu nggak boleh kepala pendidikan, kepala sekolah terlibat. Betul, siswa juga tidak boleh di Dapodik. Jadi memang kepala satuan pendidikan tidak termasuk tim TPPK, masuk juga siswa karena nanti akan tertolak otomatis dari sistem. Iya jelas. Kemudian setelah kita upload di Dapodik kan kita sinkronisasi dulu, nunggu 1 kali 24 jam kalau salah, baru kita bisa upload di SK-nya itu di portal TPPKSP. Gitu. Nah itu nanti baru setelah diupload terbaca sama Dapodik. Ya baru nanti kita buka lagi portal TPPKSP. Nanti di sana kalau sudah selesai di portal TPPKSP itu baru terbaca di pusat kalau sekolah kita sudah membentuk tim TPPK. Memang setelah selesai membentuk nih. Nah, apa kegiatan yang dilakukan? Kalau nggak salah pembentukan ini kemarin itu kita bentuk di bulan 10. Awal bulan 10 bulan November, awal bulan November. Jadi memang waktu itu kan biasanya teman-teman ini nyusun program dulu dan menyesuaikan juga RAB-nya seberapa gitu ya. Karena di akhir tahun karena di akhir tahun jadi mau nggak mau ya uang sekolah kan biasanya nih sudah dianggarkan itu rahasia umum. Betul. Tapi memang kita seperti yang Mbak Wiwi ketahui, kalau dulu kita di Guru Penggerak itu mengenal namanya ada IA, Inquiry Apresiatif Inquiry Apresiatif. Jadi berangkat dari kekuatan atau aset. Aset kita di sekolah saya itu adalah SDM, sumber daya manusia. Jadi banyak sekolah banyak guru-guru saya di sana muda-muda. Keren nih. Guru-guru GGD di sana, Mbak, guru-guru garis depan. Karena memang sekolahnya Pak Agus itu di pinggir hutan ya? Ya di puncak lah. Di puncak. Jeringo. Puncak Namanya Puncak Jeringo dan rada paling puncak kalau dibanding dengan ini ya, dengan sekolah-sekolah lainnya itu. Betul, paling puncak. Karena berdekatan sama lereng Rinjani lah gitu ya. Jadi termasuk lereng Rinjani ini kan ya? Iya betul. Jadi kalau kita ke sekolah saya tuh bisa ngelihat pemandangan yang ada di bawah kayak berada di atas sekolah. Silakan. Bagus dong. Nanti mampir ke sekolah saya. Pasti harus itu. Kan kalau sekarang sudah tidak ada lagi tapi nama sekolah terpencil, tapi memang di sana kita dulu mendapatkan limpahan rezekinya, dapat guru-guru tambahan, guru-guru garis depan yang memang ya dia dikasihkan IT aware-nya bagus gitu ya. Dan bukan hanya dari itu asalnya bukan hanya dari Lombok tapi dari luar Lombok, ada yang dari NTT, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa. Jadi keren itu. Kita benar-benar bineka di sana. Itu sumber daya yang sangat bagus itu untuk memulai. Ya karena memang kita keterbatasan anggaran, akhirnya kemarin program pertama kami sudah susun program silahkan Bapak dan Ibu untuk mengkampanyakan terkait anti kekerasan, silahkan mungkin bisa buat kayak poster-poster terlebih dahulu jadi mungkin bisa mungkin di luar kelas atau yang sering yang gampang terlihat oleh siswa. Terus dan saya sampaikan juga kalau bisa setiap pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan silakan kalau bisa selip-selipkan dikampanyekan juga terkait anti kekerasan ini. Dan memang terus, itu dampaknya luar biasa. Dan di kelas setiap kelas ada. Setiap kelas bikin ini enggak?
kesepakatan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas lah sekarang ya. Kalau sekarang, tapi memang itu di awal. Jadi awal biasa ya. Awal tahun pembelajaran. Jadi memang ya nanti mungkin ya kedepannya di awal besok lah mungkin akan dibuat lagi. Kesepakatan diperbaharui kan setiap tahun sekali atau mungkin setiap semester lah diperbaharui. Itu dia mungkin kita lebih ke ya sosialisasi saja dulu, kayak mengkampanyekan itu apa kekerasan, apa itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu nih. Terus selain itu makanya kemarin ini sudah ada sosialisasi ke wali murid. Nah, alhamdulillah sekarang kan sudah masuk tahun anggaran baru tahun 2024. Jadi program selanjutnya adalah kita sosialisasi ke wali murid dan seluruh siswa. Itu sudah kita lakukan kemarin. Ini baru saja Mbak Wi, hari Sabtu ya baru saja. Keren tuh, asik. Terus kebetulan kita kerjasama dengan Kapolsek Kecamatan Suela. Wow, itu menarik sekali. Koramil juga, tapi mereka kemarin mengutus Babinsa Desa Puncak Jeringo, pemerintah desa, komite, dan alhamdulillah ini luar biasa namanya itu. atensinya luar biasa. Thumb up. Keren itu, luar biasa. Wah, jadi, Puncak Jeringo, keren. Jujur Mbak Wi, banyak sekali fakta-fakta menarik yang saya dapatkan ketika sosialisasi. Jadi kan fokus utama kita kemarin sosialisasi, mulai kita kayak ya kita memberitahu lah kepada orang-orang tua siswa, kepada siswa tentang kekerasan ini, apa sih kekerasan, baik itu kekerasan fisik, ya terus bentuk-bentuk kekerasan apa saja, dampaknya kepada siswa, ya ataupun kepada psikisnya, gitu. Terus bagaimana cara kita untuk bisa keluar atau menanganinya itu kita sampaikan kemarin, dan memang alhamdulillah ya respon orang tua siswa ataupun siswa itu sangat welcome, dan memang pejabat, bukan pejabat sih, tapi teman kita kerjasama itu sangat welcome juga ketika kami minta tolong untuk menjadi narasumbernya. Alhamdulillah. Nah, sesuatu niat baik itu pasti akan dimudahkan, saudaraku. Ya. Dan ini Mbak Wi, nggak apa-apa ya saya cerita sedikit ya. Jadi kayak ada fakta menarik yang saya temukan kemarin ketika sosialisasi. Apa itu? Jadi kan ketika sosialisasi kemarin saya mengundang Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Puncak Jeringo, dan saya berikan juga beliau menjadi sebagai narasumber. Nah, ketika beliau jadi narasumber, memang kita sampaikan topiknya tentang ini, dan ternyata ini saya baru tahu. Ternyata lingkungan itu berpengaruh juga kepada kelangsungan atau mungkin pribadi anak tersebut. Jadi anak-anak di Jeringo, khususnya di sekolah saya itu memang mereka tuh kayak agak keras-keras orangnya gitu ya. Ternyata kemarin memang iya benar-benar kan kayak namanya anak bukit, anak bukit. Biasanya kan kalau anak yang pedalaman gitu kayaknya agak ini masih agak semi primitif sedikit Mbak Wi, jadi agak keras mereka. Jadi memang belum terlalu maksimal lah kayak teknologi masuk ke sana. Tata krama berarti tidak terlalu terbentuk karena di rumah itu. Nah, itu dia. Ternyata saya baru tahu faktanya adalah kenapa anak-anak di sana keras, karena memang faktor orang tuanya juga. Katanya di rumah itu ya orang tuanya sering sekali berantem, Mbak Uli. Jadi bapak sama ibunya sering berantem, sering cekcok, bahkan ketika mereka cekcok itu sering mengeluarkan kata-kata mutiara lah. Kata-kata mutiara. Jadi itu kan berdampak kepada anaknya. Jadi kan mereka panutan ya, mereka yang contoh. Betul. Itu yang menyebabkan kayak rata-rata ya siswa di sekolah saya itu agak keras juga karena itu. Dan memang ya dari sana kita ternyata dasarnya ini. Kita punya program lanjutan jadinya. Gitu. Berarti ini harus menjadi pemikiran ke depan itu akan bagaimana ya? Betul, Mbak Wiwi. Dengan bocoran ini gitu ya. Betul. Dan memang kemarin juga ini bukan permintaan tapi diselipkan juga sih di ketika sosialisasi itu kan kita memang fokusnya pada kekerasan. Iya. Tapi memang sekarang banyak sekali yang terjadi juga kayak masalah obat-obatan terlarang, Mbak Wiwi. Jadi kemarin sampai dia di gunung itu
Enggak sih, teman-teman sosialisasi saja. Sosialisasi. Karena kan biasanya sekarang kan lebih canggih sekarang. Iya, betul. Jadi kan betul. banyak kayak oknum-oknum lah ya, yang dan juga mungkin di situ banyak yang merantau. Iya, ada yang merantau juga. Keluar negeri atau keluar Makanya daerah. kemarin itu lebih kayak mereka memberikan edukasi lah terkait ya, jangan sembarang membeli makanan-makanan apalagi dari orang yang tidak kita kenal. Iya. Biasanya di makanan-makanan atau snack-snack yang kita konsumsi itu kadang ada juga yang sudah dicampur dengan itu kan sering terjadi di sekolah yang lain. Ya, jadi lebih jadi safe food gitulah kayak kalau tidak sembarang gitu. Kalau tidak jelas sumbernya silakan jangan tapi memang untungnya di sana kan mereka dekat dengan alam, jadi ya makanannya jadi gampang kalau di sana. Makanannya aman, tidak ada pengawet, tidak ada apa gitu ya. Betul. Tapi ya itu aja ada penekanannya, jangan sampai nanti ya karena memang maraknya kejadian-kejadian seperti itu, terutama mungkin di kota-kota besar. Ya, itu. betul. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kan sampai sana saja. Yang jelas sudah ada persiapan lah, sedia payung sebelum hujan. Artinya dia paham dengan itu sebelum hal itu terjadi. Itu kan ya semua hal bisa terjadi saat ini. Betul. Dan tim ini sudah mulai bekerja berarti ya? Sudah mulai bekerja sejak dibentuk. Dari bulan 10 sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan penanganan tentang hal-hal yang kejadian-kejadian kecil seperti kemarin itu sukses. Ya, alhamdulillah Mbak Wiwi. Jadi gini, kita kan kalau misalnya Mbak Wiwi lihat sekarang ada di pelatihan mandiri, itu kan pemerintah juga kayaknya peduli juga dengan kita. Ya. Jadi memang ada materi-materi yang berkaitan dengan kekerasan iklim keamanan sekolah di pelatihan mandiri PFM. Tapi memang kalau saya lihat itu baru 4 kalau nggak salah topiknya, tentang perundungan, terus intoleransi, terus kekerasan seksual sama narkoba kalau nggak salah. Tapi memang saya fokuskan ke perundungan ke teman-teman. Jadi kemarin kita menggunakan kombel sekolah, kubus Pajero. Jadi, wow, keren ini. Jadi silakan, ini berkaitan dengan program tim TPPK. Jadi silakan kenali dulu apa itu perundungan, bagaimana dampaknya, bagaimana cara untuk menanganinya. Dan memang Mbak Wi, ini fakta di lapangan. Ya sering kan biasanya ketika kita ada kasus anak-anak dibully atau anak-anak perundungan kasus perundungan, biasanya itu kan ada beberapa aktor di sana. Kalau kita ngelihat dari dari materi yang ada di sana. Pertama itu adalah tentunya si pembulinya. Jelas itu. Terus orang yang dibully ya. Dan ada penonton. Penonton ini kan ada 2 dia. Dan kadang juga ada tukang manas-manisan. Nah, itu provokator. Penonton aktif itu. Penonton aktif. Jadi ada temannya diajak malah dipanas-panasin. Emang udah kayak gitu. Jadi akhirnya manas nih. Jadi manas gitu. Ada itu penonton aktif dia ikut manas-manasin. Padahal dia cuma nonton awalnya, yang membuli orang lain, tapi karena dia ngeliat teman ikut-ikutan dia. Memang dasarnya mungkin sifatnya udah enggak ya. Iya, selalu ada tapi yang seperti itu. Selalu ada. Kalau nggak ada penonton aktif, biasanya ada penonton pasif. Penonton pasif itu dia ngelihat kejadian orang dibully atau mungkin orang dipukuli, tapi karena dia takut, dia diam. Anggapnya sudah biasa, anggapnya angin lalu sudah. Mungkin kalau dia lagi jalan gitu di lapangan misalnya dia lewatin. Nah, itu kan kayak mereka juga termasuk berpengaruh juga nanti ke orang yang dibully kan kayak gitu. Dan memang kita tekankan kemarin, ini sebenarnya yang penonton ini lebih banyak daripada pelakunya, pelaku pembuli. Betul. Ya, jadi kita berikan mereka kayak edukasi, silakan anak-anak kalau menemukan kejadian silakan segera lapor ke Bapak Ibu guru. Atau mungkin silahkan bisa langsung ke kantor kayak gitu, laporkan langsung. Pokoknya gitu. Jadi itu yang kita kita perkuat dan kita pertajam kemarin. Jadi siswa tersebut harus bisa menjadi pembela kalau namanya dia pembela. Jadi mereka ngelihat ada kejadian, kalaupun mereka tidak berani untuk melawan ya silakan laporkan. Ya, jadi nanti kita akan tanggulangi atau kita akan respon laporan-laporan tersebut. Dan jangan sampai ini memang saya juga sampaikan kemarin ke teman-teman guru, jangan sampai ketika ada anak-anak yang melapor kita cuekin. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi silakan kita harus lebih responsif ke siswa-siswa tersebut. Inilah asiknya kalau kepala sekolahnya guru penggerak. Iya, jadi paham apa yang akan dilakukan
dan lebih responsif terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan ya tetap aware dan care kepada anak-anak kita itu, karena biar bagaimanapun juga apapun yang terjadi, Indonesia harus step up, lebih maju, walaupun sekolah Anda di perbatasan jauh dari kota kabupaten ya, selalu harus gitu, ya lebih tinggi lah ya, lebih tinggi, lebih terbang dibandingkan sekolah-sekolah yang lain mungkin di puncak bawah ya. Nah itu jadi harus melompat lebih tinggi nih. Jeringo. Iya, Jeringo. Pajero kalau sekarang. Pajero ya, puncak Jeringo. Itu kan akronimnya Pajero ya, biar lebih puncak Jeringo. Wow. Jadi memang itu saya tekankan kepada rekan-rekan guru di sana ya, silakan lebih responsif kepada siswa, dan memang ini akan menentukan kedepannya siswa kita akan seperti apa. Karena memang ketika misalnya anak masih ada kasus-kasus kekerasan, baik itu verbal, psikis, itu akan menghambat perkembangan siswa kita. Betul. Jadi mereka tidak akan bisa maksimal mengembangkan kompetensi mereka. Betul. Ingat enggak pembelajaran sosial emosional kita dulu? Iya, betul. Iya. Siswa kita butuh a soldier to cry on gitu ya. Betul. Kayak apa, butuh bahu untuk bersandar gitu. Butuh pundak tuh. Kok jadi nyanyi? Jadi gurunya ada ketika dia membutuhkannya. Tim ini ada ketika dia membutuhkannya. Dan mungkin perlu kita juga harus sama-sama tekankan kepada anak-anak, mereka tidak sendiri. Betul. Ya, jadi kalaupun ada permasalahan ya silakan segera melapor, jangan dipendam. Kebanyakan memang kasusnya orang-orang yang tetap dibully itu karena mereka nggak berani untuk, nggak tahu juga mau ngapain gitu. Betul. Jadi ya silakan, mungkin bagi itu guru-guru yang lain mungkin perlu ditekankan kepada siswa-siswinya. Betul. Jadi ya jangan diam intinya. Jangan diam. Segera laporkan apabila ada tindakan-tindakan yang mungkin mengacam kesehatan jiwanya, mungkin terus kesehatan mentalnya dan psikisnya lah. Iya, gitu. Iya. Nah, luar biasa ini. Semoga Pak Jero tambah keren, tambah melompat lebih tinggi lagi, setinggi Gunung Rinjani. Gila. Ini semoga juga kepala sekolah di SMP berapa tadi? Satap 3 Swela. Satap 3 Swela selalu penuh inspirasi, selalu mengayomi siswa-siswi di sana dan menjadi inspirator untuk teman-teman guru yang memang butuh usaha lebih ya, karena tempatnya sangat jauh lah dari kota kabupaten ya. Sesuai jargon kita Mbak Wi, bergerak. Sesuai jargonnya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Nah, mari kita jangan patah semangat untuk memberikan yang terbaik mau dimanapun kita. Betul. Ya. Jadi di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Luar biasa memang. Jadi keren ini. Dan saya jujur banyak belajar dari teman-teman guru penggerak yang lain. Jadi kayak mereka kan sering nge-share praktik-praktik baiknya, itu menjadi referensi kita di sekolah untuk memberikan setidaknya imbas lah. Saling berbagi lah berbagi sama teman-teman tentang hal ini. Ya. Nah, nih Pak Kepala. Sekarang tiba kita pada sesi terakhir nih. Nah, kira-kira apa pesan Pak Kepala untuk teman-teman di luar sana? Tentang ini tim TPPK ini atau yang lain silahkan. Baik, terkait tim TPPK mungkin bagi satuan pendidikan yang masih belum membentuk tim TPPK ya silahkan untuk segera, karena memang sampai kemarin tuh saya lihat ada kan di share di grup ada beberapa sekolah yang masih belum membentuk. Banyak. Itu baru yang SMP, belum yang SD-nya. Jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum membentuk tim TPPK khususnya di Kabupaten Lombok Timur untuk segera membentuk, ya caranya sebenarnya sangat mudah dan sederhana. Semuanya sudah ada di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ya. Jadi silakan nanti kalau tidak salah di pasal 37 klik
dibaca jelas, ya Pak, udah jelas semuanya di sana. Jadi sangat simpel dan sangat mudah. Untuk pelaporannya sendiri juga tinggal nanti suruh operator lah untuk di Dapodik kan sudah ada untuk bagian khususnya. Nanti biar terbaca di pusat. Ya tujuannya Bapak dan Ibu ini memang ya seperti yang Mbak Wiwi sampaikan tadi, karena dan saya mungkin termasuk korban juga dulu ya. Semoga tidak ada korban-korban selanjutnya seperti saya. Ya intinya semoga kita bisa membuat sekolah tempat kita bertugas menjadi sekolah yang aman, nyaman, tentram, terus berkebinekaan dan inklusif. Betul, berkebinekaan global dan inklusif dan menerima semua perbedaan di siswa-siswa kita. Juga siswa dan guru tentunya. Betul. Jadi biar nanti anak-anak di sana bisa lebih maksimal potensinya. Anak-anak ke sekolah itu senang gitu, bukannya takut gitu ya. Betul. Kebanyakan jadi mereka happy ketika pergi ke sekolah. Jangan sampai ada kejadian kayak Mbak Wiwi tadi ke sekolah mau bawa pisau, mengerikan sekali itu, dan jangan pernah lah seperti dan itu. Ini kita bisa lakukan dengan berkolaborasi, dengan memanfaatkan aset yang ada. Silakan gunakan semua unsur mulai dari pendidik, tenaga pendidikan, komite, pemerintah desa. Kalau misalnya Mbak Wiwi kan di sini dekat dari Polres atau Polsek, kemudian Babinsa yang dekat di situ bisa diundang untuk jadi narasumber ya. Bisa ikut juga membangun sekolah kita. Karena tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab sekolah dan guru, tapi juga tanggung jawab semuanya elemen bangsa. Dan mereka sangat welcome. Betul. Welcome ya, sangat welcome banget. Karena ini sudah saya lakukan kemarin, jadi saya tahu mereka juga jadi nggak sungkan-sungkan jadinya kita untuk berkolaborasi dengan mereka. Jadi silakan mungkin bagi sekolah-sekolah yang belum untuk membentuk tim TPPK silakan untuk segera dieksekusi dan susun programnya. Siap. Oke. Demikian tadi saudara-saudara, sahabat komunitas guru penggerak di mana saja berada, obrolan kita yang gila keren sama kepala sekolah muda, kreatif dan berprestasi, Pak Agus Setiawan. Semoga beliau selalu bersemangat dan tetap inovatif dan menjadi inspirator untuk semua teman guru dan kepala sekolah di mana saja berada. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan salam guru penggerak. Ya, siap. Guru penggerak, tergerak, bergerak,